Waktu itu pernah disuruh berantem juga, pernah nemenin berantem. Maksudnya nemenin berantem pernah. Terus Ini gimana caranya nemenin jadi berantem? dia punya masalah nih. Dia nggak berani. Oh, kalau sendirian. Kalau sendirian. Toh, lu mau nggak nemenin gue berantem, kata saya. Dibayar berapa tuh kalau begitu? Gocap. Mau. Ngawinin orang gitu supaya Ini. pura-puranya jadi jadi pemantin pria ya, pemantin prianya tuh hilang atau gimana gitu. Pernah nggak? Siap. Terima aja kalau ceweknya cakep. Lah. Lah kalau ceweknya nenek-nenek mah rugi, Bu. Cuma tidur doang. Dibayar. Kerja di mana? Tidur. Dikasih lagi 200.000. Assalamualaikum, welcome back to Lula Unfilter. Bareng saya Lula Kamal yang originally julid. Hari ini kita kedatangan tamu lagi. Tamu saya bukan pengusaha biasa. Dia pengusaha jasa, tapi jasanya agak beda. Nah, secara harafiah apa aja bisa dia kerjain. Nama brandnya adalah Santo Suruh, karena namanya dia adalah Santo. Hai Santo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Nih kita mau nyeritain sesuatu yang agak berbeda sebetulnya. Iya. Tapi kamu sebetulnya nih ya di dunia usaha kamu ini, kamu baru kamu doang atau ada lagi yang lain? Oh, belum ada. Ini emang kamu tuh ide kamu pertama? Iya, emang ide saya. Ada tagline-nya gimana tagline? Santo suruh, siap disuruh. Kalau mau punya duit, harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh, harus punya duit. Artinya, kalau mau punya duit ya harus kerja. Kalau udah kerja ya dibayar. Makanya kalau nggak punya duit ya jangan nyuruh-nyuruh. Jadi welcome ya. Jadi ini adalah Santo Suruh. Dia tuh foundernya ya Santo dengan sendiri namanya ya. Nah, Santo ini ternyata bikin usaha ini sebelumnya tuh nggak ada yang bikin kayak gini. Punya ide dari mana? Kalau ide itu saya ngeliat peluang sih, Kak. Jadi lihat peluang. Jadi kan awalnya saya tukang galon nih. Saya tukang galon keliling tau nggak? Yang Bu galon ngisi nggak? Nah saya tuh kayak gitu. Nah akhirnya saya dagang galon. Mungkin galon air kan? Iya, galon air, gas, galon. Ibu galonnya lagi kosong nggak? Ntar saya isi nih. Oh cuel. Kosong nggak kita punya? Gasnya kalian nggak? Sedap. Jadi biasa gitu. Sampai sekalian deh gasnya kosong nih, pasangin juga ibu-ibu itu pasang gas setengah mati kan? Nggak bisa kan? Kalau ke Madura kan ke warung Madura misalnya nggak sekalian pasang, tapi kalau di kita kan bisa pasang. Jodoh di kita dia langsung jualan, di kita langsung dipasangin, jangan sedih ya. Kan ibu-ibu gini punya ada tuh gas melon, pas mau masang nungguin bapaknya dulu ribut. Iya ribet, akhirnya nggak masak pulang ke rumah, lakinya udah gemeter pulang kerja gitu. Iya bener sih, bener. Jadi awal-awalnya jualan galon. Jualan galon, terus saya ngelihat peluang. Waktu itu sebelum COVID. Ceritanya sebelum COVID, saya ngelihat peluang. Saya jalan dulu tuh, Nah akhirnya saya nyari kata tuh, kata apa yang tepat dari semua pekerjaan. Saya kan namanya tukang galon, terus kadang disuruh beli sayur. Ini di sini nih idenya muncul ya. Iya, disuruh. Dia tukang galon, tapi disuruh enah segala macam disuruh. Iya, disuruh. Dan kamu iya aja selalu duitnya dong. Iya, asal. Nah, akhirnya saya disuruh misalnya belanja, benerin genteng dan lain-lain ya kan. Kayak akhirnya saya kira-kira kata apa yang tepat semua kerjaan tapi kita sikat semua. Kata apa? Saya mikir tuh 2 hari. Setiap malam Bu saya mikir. Kan kadang-kadang suka baca-baca. Dulu kan kalau scroll TikTok kan yang ada goyang-goyang ya. Kayak goyang-goyang. Tapi kan makin kesini kan ritmenya udah beda. Yang sekarang pelajaran terus tentang ternyata usaha. laku juga ya. Iya kayak gitu. Akhirnya saya kira kata apa yang tepat ya. Saya mikir-mikir. Suruh. Santo suruh. Suruh itu kan kata bansur. Kalau di tongkrongan tahu nggak bansur? Bahan suruhan. Yang dia nggak punya duit di tongkrongan tapi disuruh beli rokok, disuruh ke warung lo ntar lo gopain kan gitu kan. Bansur ya kan. Akhirnya saya ngeliat suruh, oh kayaknya cocok juga nih Santo Suruh. Tapi kan ada yang namanya
kerjaan namanya pesuruh. Nah itu OB tuh. iya pesuruh kan dia termasuk suruhan juga, ibu juga kan. Iya makanya. Ya presiden juga disuruh, semua bener disuruh, juga semua sih, kan bener sih emang. suruh. Kata Bener. kerja itu semuanya suruh ya kan. Bahkan DPR pun disuruh rakyat. Betul. Semua kan. Disuruh ngerjain pekerjaan Iya. dia gitu kan. Nah akhirnya saya mikir kayak gitu, akhirnya saya buka tuh, saya bikin kertas, tahu nggak ibu? Buat bon rokok, tahu nggak? Tahu. Yang suka belanja, saya Iya, kan. scan bon yang biasa. Nah akhirnya isi. saya tulis nomor telepon, saya bikin jasa suruhan, Santo Suruh, saya tulis, terus ada juga kertas saya fotokopi, saya bagi-bagiin, terus akhirnya di situ Gimana jalan. katanya? Bersedia disuruh apapun gitu? Enggak, nomor ya udah jasa suruhan aja. Jasa suruhan. Iya. Nah, oke. Santo Suruh. Terus mulai pertama kali dikasih suruhan nih ya, orang mulai nelfon. Santo Suruh, ngomongin Santo Suruh kan? Iya, Santo Suruh, orangnya nyuruh apa tuh yang pertama kali? Kalau pertama Ingat kali nggak? ya paling seingat saya sih kayak belanja, kayak bener-benerin apa, genteng, kayak jemput anak sekolah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya jemput anak sekolah berarti orang yang nyuruh kamu kenal sama kamu dong, Iya, Santo. emang kan? Karena dia kan percaya kan deket-deket doang dong berarti orangnya. Iya kan emang bisnis yang besar itu dimulai dari hal-hal kecil, dari Bisnis lingkungan. yang besar. Oh nih kata-kata hari ini banyak nih. Kita garis bawah ini punya Santo. Nah, apalagi terus. Iya kan dimulai dari hal-hal kecil, bahkan kayak orang-orang besar tuh pasti dia dimulai dari hal kecil, dari lingkungan. Nggak ada keluar. tuh yang langsung berhasil, nggak ada. Bohong. Kalau ada orang yang bilang langsung berhasil tuh bohong menurut saya. Walaupun dia anak orang kaya juga pasti kan dia ada lah jatuh bangunnya dulu. Makanya kan buat anak muda, orang-orang sekarang nih kayak Gen Z nih. Dengerin nih. Nggak ada orang yang langsung kaya, nggak ada orang langsung berhasil, pasti jatuh bangun, nangis. Ini bagus banget nih Santo ngomongnya. Kenapa? Karena orang tuh biasanya sukanya gelap mata. Ngeliatnya Gelap orang mata. udah di ujung langit, Iya. udah pas hebatnya doang. Iya. Dia nggak tahu jalannya panjang sampai situ Iya, gitu kayak kan ya. Mbak E dulu kan mungkin kan dulunya mungkin Dulu saya masih muda, sekarang lama-lama tua iya, juga. mungkin kan dulu dagang ya kan, dagang pecel apa gimana, lama-lama kan sekolah, Lama-lama punya resto. Nah itu kan nggak ada yang tahu, makanya proses itu yang penting tuh proses. Kadang orang lihatnya yang enak-enaknya doang, yang instan-instannya. Tapi gini Santo, waktu kamu mulai kan kamu bagi-bagiin tuh, berarti kan sekitar lingkungan kamu doang. Lingkungan. Nah akhirnya saya lihat peluang itu, Mbak. Mulai ngerasa berhasil waktu orang berapa sering yang telepon kamu? Kalau berhasilnya itu tuh gini, jadi saya kan udah banyak yang nelpon. Saya pertama tuh saya siapin sistemnya dulu. Jadi sumber daya manusianya saya baru saya nih. Baru sendirian. Baru sendiri. Terus saya buka dulu nih sistemnya. Sistemnya kayak gimana? Itu yang buka jasa suruhan. Nah saya kan masarin sendiri, branding sendiri, manajemen sendiri. Ini belajar dari mana begininya? Ya, kamu sekolahnya apa? SMA. Enggak. Ada nggak pelajaran begituan? Nggak ada sih. dong. Nah terus dari mana dong jadi? Ya kita kan ngeliat dari media tuh, makanya media tuh dilihatnya yang bermanfaat aja. Media sosial yang bermanfaat. Kalau sekarang, kalau dulu mah mungkin kalau ya kan media itu pilihan. Kalau mau dia mau lihat yang nggak bener ya silakan nggak bener. Iya. Kalau datanya harganya sama, terserah kita mau ngeliat yang mana. Iya. Mau lihat yang cuman goyang-goyang nggak penting, apa cuman gimana? Tapi gitu. goyang-goyang penting juga sih. Aduh penting ya. Menyenangkan hati dan Nggak. pikiran. Apa? Tapi jadi gini, kamu oke deh ya kalau galon biasa dong ya. Suruh ke pasar iya, jemput iya. Itu yang paling banyak kan? Iya, terus kan momennya akhirnya kan nih sumber daya saya kan udah bikin sistem nih. Akhirnya udah jalan nih. Udah saya jalan, saya sebar-sebarin, akhirnya saya naikin ke media, Bu. Ke Facebook. Di grup Facebook kan ada tuh di grup Pondok Gede. Nah, saya pasarin ternyata naik di situ. Orang banyak tahu. Akhirnya saya nyari mitra tuh, teman saya Randy tuh. Dia tiba-tiba, "Toh ada kerjaan nggak? Gue lagi nganggur." Jadi dia tuh udah ngerekrut orang karena udah sendirian, udah nggak kepegang. Nggak kepegang. Sehari tuh berapa banyak yang nelpon minta macam-macam? Sebenarnya sih banyak, Bu, cuma saya tergantung yang deket-deket dulu karena kan sumber Jadi daya nggak manusia semuanya bisa kamu pegang awalnya. nggak bisa karena kan sumber daya saya sumber daya manusianya belum siap nih. Karena sistemnya udah siap tapi sumber dayanya belum siap. Berarti kan saya harus merekrut sumber dayanya dulu satu-satu. Nah pas itu kan si Randy ngikut tuh, akhirnya Randy ngikut. Terus teman saya Lutfi. Ntar dulu, kan kita ngomongnya jangan segampang itu. Kan gini, kita udah punya nih ngerekrut orang. Terus gimana kamu ngitungnya? Dia digaji bulanan, dia digaji komisi, dia digaji gimana? Jadi gini, awal-awal tuh saya Randy kita tanya ini, kita Iya. omongin nih Randy. Awalnya
kayak gini apa misalnya toh ada kerjaan nggak kata dia ada hitungannya lu mau nggak saya begini saya tuh niatnya emang mau bantu teman saya nggak bisa ngasih duit tapi saya mau bisanya ngasih kerjaan akhirnya setiap misalnya orderan 300.000 nih berdua beres-beres udah 150 saya nggak bisa saya nggak ngambil sama sekali saya nggak ngambil terus walaupun ada orderan misalnya belanja nih 10.000 ya udah tuh buat mitra saya nggak ngambil sama sekali. Berarti kamu nggak dapat untung dari mitra? Nggak dapat untung. Cuma kan saya pelan-pelan saya dapat dari orderan yang lain juga. Nah. Nih Santo, kamu kan nggak sama sekali nggak ngasih batasan gini, nggak ngasih batasan. Oh, gue tuh menerima suruhan ini kan nggak ngasih. Enggak. Cuma pokoknya semua yang mau disuruh asal ada duitnya deh pokoknya ya. Kalau mau nyuruh mesti punya duit. Iya. Yang paling ajaib disuruh ngapain? Waktu itu pernah disuruh berantem juga pernah nemenin berantem. Maksudnya nemenin berantem pernah. Terus ini gimana caranya nemenin jadi berantem? Dia punya masalah nih. Dia nggak berani. Oh, kalau sendirian. Toh, lu mau nggak nemenin gue berantem kata saya. Dibayar berapa tuh kalau begitu? Gocap. Mau kan suruh videoin terus misalnya kalau dia mau kepukul kita udah siap-siap tapi saya mah bodo amat dia mau kepukul yang penting mah saya udah siap kamera gitu maksudnya videoin kalau terjadi apa-apa kita belain kayak gitu. Oh, jadi ada bukti lagi ya? Ada bukti, jadi mungkin kan banyak orang kan nggak berani kan. Ada nggak kamu disuruh tapi kamu nggak ambil? Ya mungkin ya kayak beresiko misalnya kayak misalnya mantau selingkuhan gitu ya. Ya, itu diterima juga. Diterima cuma kita lihat ini apa sikonnya juga. Jadi gimana ngehargainnya misalkan nih, Tok, lu nemenin gue berantem sama Tok, nih suami saya kayak ini selingkuh nih sama Ani nih, gitu ya. Iya. Kamu ikutin. Itu gimana ngitungnya? Ngitungnya gini misalnya. Dia ada di mana Bu? Biasa mangkalnya biasa ini kan dia lebih tahu ya kan. Misalnya anggaplah di warung entuh gitu. Di warung misalkan. itu. Iya. Oh di situ jaraknya kita kan misalnya itu kan ada per hari apa ngikutin dia gitu. Misalnya kita 100 mau nggak tuh? Ntar saya ke mitra nih. Ada yang mau nggak nih? Ini 100. Ya udah tuh. Tapi mitra kamu udah kamu pegang kan orang-orangnya kan? Udah kamu saya punya pegang. Berapa banyak sekarang mitra? Kalau mitra sekarang mah ratusan Bu. Hah? Kan ada di Jogja, di Surabaya, tapi di Bandung. Tapi Santo kalau misalnya lo nggak dapet apa-apa kan rugi juga dong. Kalau sekarang mah dapet. Sedap. Gimana ceritanya? Ya kalau sekarang kan misalnya mitra kan dapat orderan bersihin banjir. Nah itu misalnya 300.000 ya dipotong 20% atau 15%. Oke, kan dapetnya dari karena kan dong. buat admin, buat kantor juga kayak gitu. Tapi ini pengen tahu nih Santo ya, ada nggak permintaan yang kamu tolak? Ya itu ya karena kita nggak bisa ngerjain aja misalnya gotong kulkas dari lantai 5 ke bawah kulkasnya gede gitu beresiko sendirian mau nggak nggak mau saya tolak sampai mau adernya juga nggak bakal kuat Bu. Iya benar sih tapi misalkan oke deh bertiga misalkan kalau boleh bertiga deh ya, misalkan kalau bertiga tenaga berarti kan itu tuh bukan karena permintaannya ajaib tapi karena ya nggak mungkin dong karena kita nggak kuat aja tapi ada nggak yang karena ajaib banget? Ajaib gimana? Maksudnya gitu ajaibnya misalkan disuruh jadi ngawinin orang gitu supaya ini pura-puranya jadi jadi pemantin pria ya karena pemantin prianya tuh hilang atau gimana gitu. Siap terima aja kalau ceweknya cakep. Lah kalau ceweknya nenek-nenek mah rugi Bu. Udah tuh. Tapi tuh aku pernah baca kamu tuh pernah di saksi nikah. Bukan, pernah suruh ziarah. Oh iya, ziarah. Doa ziarah gimana tuh ceritanya? Jadi gini kan biasanya kan ada saudaranya mungkin kan ada makam keluarganya di Jakarta, orangnya di luar kota. Dia nggak sempet untuk bersihin makamnya. Nah, itu dia order di sana suruh, "Mas, bersihin makam ya." Terus kalian doa nggak, Bu? Kita tawarin kan biasanya. Kamu tawarin sekalian doa. Tapi kadang orangnya yang minta sekalian doa ya Mas Santo sama tebarin apa? Bunganya. Ya kayak gitu. Nah, itu hitungnya gimana? Ya kita lihat kuburannya aja Bu sama lokasi jarak. Misalnya kan dia nego misalnya, wah kerjaan kayak gini makamnya kecil nih kecuali makam raksasa. Kayak dulu waktu itu suruh nyari kuburan Cina. Kuburan makamnya dia udah lama udah di alang-alang Bu. Itu 2 jam Bu. Itu mintanya berapa? Itu dia waktu itu 300.000.
Ya ilah. Karena nyari duit. Macem pokoknya. Iya, karena nyari duit tuh di lapangan itu 20.000 tuh susah, Bu. Sehari dapat berapa jadinya? Kalau terima kerjaan semua. Kalau tergantung mitranya. Bahkan mitra saya kemarin dia bersihin banjir. Dia tuh dapat orderan bisa 4 tempat, 3 tempat itu dari dia seharian full, Bu. Nah, dapat berapa tuh? Dia bisa dapat 700.000, sejuta. Terus dia sehari. Iya, sehari. Terus dia nemu duit dolar juga di banjiran. Ditukerin dapat 5 juta. Kerja di mana? Ibu juga bener sehari loh. Gimana coba kalau dia nggak berhenti anggap dia 5 hari kerja aja tuh berapa tuh dapat? Makanya intinya kan, sekarang kalau rajin mah ada aja. Intinya rajin dan punya kemauan. Pernah nggak sih yang nyuruh tuh orang terkenal gitu? Orang terkenal ya pernah, kayak artis kayak mitra saya bilang Seikoji istrinya tuh baik, katanya dibagi sepatu. Disuruh apaan? Kayak disuruh beres-beres rumahnya Bang Seikoji. Beres-beres rumah juga bisa. Banyak sih kayaknya, ada juga artis-artis cuman. Nih kalau misalnya kita telepon Santo kan bisa disuruh nih. Bisa disuruh apaan aja Santo? Ada nggak listnya? Ada listnya kan. Kita tuh kayak pekerjaan umum, Bu. Sebenarnya kayak pekerjaan yang emang kerjaan sehari-hari. Misalnya Ibu beresin misalnya kebun nih berantakan banget, beresin kebun bisa? Bisa, bahkan saya pernah disuruh nginep. Nemenin, jadi lakinya kerja ke dia takut. kantor, takut karena kan sendiri kan butuh keamanan. Sementara kenal sama kamu. Iya, kenal sama saya. Udah terus? Ya udah, saya tidur di situ, cuma tidur doang. Dibayar Kerja di mana? Tidur. Dikasih lagi 200.000. Saya bilang tiap hari aja Kak kayak gini. Santo. Ini orang nih ya zaman sekarang selamanya mikirnya begini, gue mah kalau mau kerjanya yang keren dong. Yang orang kalau ditanya nih gue nih kerja di mana? Kerja di sini gitu ya. Perusahaan ini gitu. Jadi ini ya kayak jadi passion gitu mungkin ya, biar apalagi lebaran nanti kan. Lo kerja di mana? Di Santo Suruh. Wih. Jadi kamu kerjanya apaan? Di Pesuruh. PT Santo Suruh. Coba. Kamu ini enggak sih ngerasa kayaknya aduh direndahin deh gitu. Ya mungkin dulu namanya orang ya belum ini, ya pasti direndahin. Saya juga pernah dihina, ya dikatain. Dihinain gimana? Ya, Santo dulu kayak bansur lo, kayak ya pokoknya ya kayak gitulah ada saya dengar, cuma pastinya pokoknya nggak asik lah. Iya, cuma menurut saya hinaan itu bagai motivasi aja, bodo amat. Kita tuh nggak perlu dengerin banyak omongan orang, Bu. Karena ya kita jalanin aja udah yang kerja. Penting cering-cering. Yang pentingnya nggak sih? Ya jelas dong. Yang penting kita kerja ya kan, banyak kan orang di Kamu sekarang udah nikah apa belum? Kalau saya udah nikah. Tapi nggak disuruh kan? Ini nikah beneran kan? Ini nikah disuruh kan? Ini mah jangan dong. Ini nikah beneran nih. Bener nikah beneran. Terus gimana? Istri nggak gimana? Kalau istri sih nggak ngikut campur urusan kerja dia juga saya suruh ya. Saya suruh juga. Dia juga mitra saya. Awalnya dia mitra saya, mitra juga jangan-jangan. Bukan. Kirain. Kalau mitranya cakep baru tuh. Ya ampun. Terus. Apa ya, istri ya dia sebagai ngurus anak, ya udah tugasnya ngurus anak. Saya sebagai laki ya bertanggung jawab buat keluarga. Ya kita kan udah ada kodratnya masing-masing ya kan, kayak gitu aja. Kalau masalah dia misalnya kita ya udahlah, ya kita sebagai kepala keluarga ya udah bertanggung jawab buat keluarga. Intinya kita pulang bawa rezeki buat makan, buat anak. Kamu kan sekolah gitu. SMA ya. Pasti kan kita punya cita-cita lah gitu. Iya. Kan nggak mungkin dong pengen jadi Santo Suruh. Walaupun menurut saya tuh ini sih keren banget loh. Dia yang mikirin sendiri, dia yang cari sendiri, dia bikin sistem, dia bikin segala macam sendiri. Tapi pengen tahu dulu cita-cita jadi apaan? Kalau dulu sih emang pengen jadi pengusaha, Bu. Karena kan udah bener dong kalau sekarang. Iya, mungkin ya dulu pengusaha jasa. Iya, pengusaha jasa. Dulu kan teman saya mau jadi polisi, tentara, dokter ini. Kalau saya emang otaknya nggak sanggup kayak dokter gitu, nggak sanggup saya, karena kan emang SMA saya IPS, anak IPS. Jadi emang pengen pengusaha. Tapi karena sekarang ngerasa ini nggak? Udah puas nih. Kayaknya apa yang gue kejar tuh udah dapet. Kalau Santo Suruhnya ini saya dibilang udah puas, cuma saya tuh pengen nanti lebih baik lagi, Bu, lebih ke sistemnya, kayak ke aplikasi. Jadi nanti tuh Santo Suruh ini bukan lagi sayanya, tapi brand Santo Suruhnya ini. Karena apa? Saya pengen suatu saat saya nggak ada umur pun kerjaan ini tetap jalan kayak gitu. Pengennya emang niat saya sih dulu pengen ngebuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. 19 juta lapangan kerja ya, mungkin ini. Keren.
ampun. Pengen kayak gitu. Tapi kan sekarang aja kan mitranya udah banyak, udah ratusan. Ya cuma kan sistemnya kan perlu kita perbaiki dulu lagi. Nanti kan kita pembukaan Paling lagi. jauh mitra di mana? Jauh ya di Surabaya, Jogja, terus ada juga sih di daerah-daerah lain di Bengkulu. Kalau di Jakarta ada berapa banyak? Di Jabodetabek sih banyak, Bu. Karena kan emang kita pusatnya di sini kan. Jadi orderan Kalau juga yang minta disuruh ngikutin suaminya selingkuhan gitu banyak nggak? ya ada. Ada. Banyakan yang perempuan nyuruh kamu ngikutin lakinya, apa laki-laki ngikutin suruh perempuannya nih Ya bela sama aja sih, Bu. Apa kalau kayak gini misalnya saya tuh kadang misalnya ada suruh lakinya suruh ngikutin bininya. Misalnya kalau dia udah berbahaya nih, misalnya dia udah selingkuhnya udah fatal gitu, kita nggak bakal ngasih tahu lakinya, Ya, berhentiin gimana aja. jadinya? Ya bilang dia selingkuh udah gitu aja. Kita Nggak kasih perlu info. pakai maksudnya difotoin gitu enggak? Di fotonya takut, Bu, ngeri juga, takutnya kan kenapa-napa. Misalnya dia cemburunya ngeri ya. Intinya kita ya Oh, video. takutnya si lakinya tuh cemburu sampai si perempuannya diapa-apain Iya, gitu. karena sebatas itu aja sih yang ngikutin ya dia intinya dia kayak gini, tapi kita nggak mau ngikutin dia terlalu dalam. Misalnya dia berhubungannya terlalu parah tuh jangan ditaruh di. Oh, dia tuh pakai rasa juga sih ngerjain. Karena takutnya ya namanya orang udah gelap mata. Iya, gelap mata. Kita kan ngeliat juga Jadi misalnya. sekarang kalau omset sebulan berapa banyak? Kalau omset sih ya adalah rahasia perusahaan. Ya, pengen tahu dong. Range aja. Ya ada, Bu, lumayan. 50 jutaan? Ada. 100 jutaan? Ya ada lah. Ada. Soalnya kan yang kerja kan banyak juga kan mitranya. Keren Ada. kan? Ya pelan-pelan lah, Bu. Maksudnya jangan pernah ngecilin satu kerjaan. Iya. Apalagi dia juga ngerti bahwa waktu dari awal jadi tukang galon aja yang nyuruh dia banyak. Berarti emang peluang banget di situ. Peluang, Bu. Tapi kan nomor satu juga kejujuran, Bu. Betul. Nomor satu nah, tuh mitranya kejujuran. kan oke, aku percaya sama kamu jujur. Tapi mitra kamu gimana? Ya, nah cara biar orang percaya sama kita ya kita tanggung jawab. Jadi orang itu kepercaya bukan pada mitra ke mana Ini kita. kan ceritanya Santo kayaknya enak-enak aja kan ya. Tapi Iya. ada dong yang jelek-jeleknya kan. Wah, jelek. Pasti ada dong yang jeleknya. Pasti ada, Bu. Ceritain yang jelek, yang pahitnya gimana? Ya ada juga misalnya mitra saya kan modal dari saya nih, saya juga boleh minjem. Misalnya saya minjem tuh dulu sama bos beras, sama warkop, sama lingkungan di situ pedagang kenal. Minjem buat apa? Minjem buat modal, misalkan ibu mau belanja, Oh, ya kita kan harus iya. modal dulu. Oh iya oke. Nah oke. terus udah dibelanjain banyak-banyak, terus belanjaannya nggak dikasih, teman saya kabur, duit saya juga kadang dibawa kabur, dipinjam dulu, tuh, ada. Pokoknya pahit dah, Bu. Bisa dibilang ya sedih dah. Kalau di ini yang paling nyakitin apa yang kayak gimana? Itu kan yang belanjaan, oke lah, uang lah hilang. Ya. Tapi apalagi yang paling gimana, Bang? ya misalnya kayak kerjaannya belum beres, ya, dia nggak mau beresin gitu. Misalkan saya tanggung jawabnya misalnya ngerjain beresin ini nih, mitranya nggak beres, ya itu komplain. kamu dong. Kena ke saya ya saya balik lagi beresin, duit udah dia ambil ya saya beresin sendiri kayak Karena kan gitu. kamu jaga nama. Jaga nama, karena kan tanggung jawab, Bu. Kembali lagi ke tanggung jawab, karena ya saya bilang lagi kerja kalau pengen itu nggak ada yang enak, semua tuh butuh capek, kerja keras, pagi siang malam orang tidur kita kerja. Nih yang paling mitra yang paling muda umurnya berapa? Kalau dulu tuh masih sekolah ada SMA gitu? masih SMP. SMP terima juga pokoknya. Terima juga kalau dulu. Apa namanya menerima ngerjain PR gitu? Ada nggak begituan? Ada paling konten 0. Hah, beneran? Enggak, kalau ngerjain PR sih enggak ada, cuma Nggak kalau ada. Nah kan anak SMP dia apa coba? dia ya ordernya disuruh beli makanan. Oh, beli makanan. Misalkan dia buat tambahan dulu tuh mitra saya Jaldi tuh dari dia SMP, dia SMA ngikut sampai kerja, dia buat nyari tambahan, bantu-bantu orang tuanya. Bahkan di Mitra Santo Suruh ini ada yang usia lanjut, ada yang 60. Berapa yang paling tua? 60 tahun lebih, 70. Dia 60. disuruhnya apa sama buat Iya, dia belanja-belanja? bisa selagi dia bisa ini dia ngechat. Dia bisa ngechat, beberes. Karena kan orang-orang Dia dulu tuh bisa lebih murah daripada tukang nggak? lebih apa? Lebih murah dari tukang misalkan. Kan Oh, gini, kan saya bisa nyuruh kamu, misalnya suruh belanja. Tapi kan bisa juga ada aplikasi yang biasa lah yang suruh belanja gitu ya. Kan bisa tuh sama.
Kalau kita karena mungkin jarak ya Bu, nanti kan ke depannya mitra kita tuh mungkin ada di mana-mana, lokasinya lebih dekat, terus nggunainnya gampang ya mungkin lebih murah. Tapi semua kalau misalkan saya butuh nih, tetap aja nelfonnya ke Santosuru kan? Lebih ke Santosuru karena kan biar tanggung jawab ke kantor kayak gitu kalau ada apa-apa. Adminnya berapa orang sekarang? 1, 2, 3, 4, 5 sih Bu. Gila, adminnya 5. Berarti satu hari tuh bukan omset yang banyak. Pokoknya permintaan tuh berapa banyak sehari? Ya banyak. Iya banyak tuh berapa? Ya ada lah. 100, 200 gitu. Berapa banyak? Ya Dia kan admin 5-an. admin mitranya 3 nih. Heeh. Admin finance-nya 1, admin sosial medianya 1. Oh. Kayak gitu. Terus kamu di rumah jadi gimana nih? Itu orang berlima kerja di rumah? Iya, enggak di kantor. Ada kantor? Iya, Ada kantor? ada. Beda sama rumah? Beda. Tuh, jadi jangan pernah ngecilin kerjaan ya. Pelan-pelan. Orang pas udah ngomongin Santosuru, dibayang adalah pesuruh doang, udah gitu. Iya, bahkan mitra saya dulu pernah dia ngikut saya nih. Dia ngikut saya, dia dicengin tuh. Dicengin sama tetangganya di kucilnya. Oh, lu ngikut Santo ya? Wah lu, istilahnya dia dikucilin, wah lu ngikut Santo lu ya, disuruh-suruh gini-gini. Nah sekarang tetangganya dia itu bilang ke saya, dia pengen ngikut ke saya, terus dia bilang udah nggak bisa, sekarang udah pakai sistem. Dulu kan saya pakai KTP doang tuh, sekarang mah udah ada sistemnya Bu. Jadi dia kalau mau ngikut ya udah ke sistem, udah nggak bisa lewat saya lagi, karena sistem itu kan harus pakai KK, KTP dan identitas lainnya. Kalau nggak ada ya udah nggak Oh. bisa. Karena kan mitra saya yang tadinya dia nggak ada kerjaan, sekarang ada kerjaan. Orang yang tadinya susah, dia ketika ada kerjaan pasti dia semangat Bu. Kalau dia rajin. Mas Santo, jadi dulu tuh waktu pertama kali mulai waktu dia tukang galon, sekarang jadi Santosuru. Mana yang lebih sugihnya Mas di mana? Sugi itu. Kayaknya. Oh kalau kayak Punyanya lebih punya di mana? Waktu dulu sama sekarang. Kita mau bedain dulu tuh kan kayaknya kan tukang galon, kebayang pasti orang susah. iya. Santosuru susah nggak? Kalau sekarang alhamdulillah ada aja. Jangan gitu dong biar orang tahu. Iya, alhamdulillah ada Ini juga. nih, Santo ini bisa menggaji 5 orang karyawannya. Wes mikir aja, gitu kan? Iya. Harus mikir dong, orang udah segitu aja udah cukup tuh. Iya. Belum tentu kita punya 5 karyawan yang kita taruh di kantor kita. Barangkali cuma 1, ada yang cuma 2, ya Iya. kan? Nah itu bisa Yang kebayang. penting saya tuh mitranya banyak ya kan. Jadi dia bisa yang tadinya Kamu bisa susah nyari ngebantu. kerja. Nah, Bahkan ada orang yang susah buat beli susu buat anaknya, tahu nggak Ibu? Pernah dengar orang susah buat beli susu anak? banyak dong. Nah itu saya percaya Bu, karena apa? Mungkin dia udah nyari ke sana. Nah, ada kerjaan nggak? Nggak ada. Maksudnya Soalnya mau minjem nggak? juga udah nggak mungkin. Minjem juga emang bukan kita nggak mau bantu, mungkin kita juga lagi nggak ada, saudaranya nggak ada. Akhirnya ada kebutuhan yang harus dan ada. Susu itu kan harus dan ada. Hari itu juga harus ada kayak token gas itu kan hari itu dan ada. Akhirnya dia gelap mata, dia nyolong, Iya. dia melakukan kejahatan. Iya. Tapi kan kalau ada Santosuru, dia ngikut ke sistem ini, dia mengikuti, ada kerjaan, seenggaknya ada kerjaan hari ini beres-beres dapat 100.000 aja, dia bisa bertahan hidup untuk hari itu. Dan dia nggak putus asa. Dia nggak putus asa. Orang yang nggak ada kerjaan putus asa Bu. Banyak orang yang lari ke Mas sana Santo, ke sana. kalau menurut Mas Santo itu ya, orang tuh miskin tuh karena apa? Kalau miskin itu lebih ke pola pikir mindset Bu. Dulu saya walaupun tukang galon, mindset saya suka belajar tiap malam. Walaupun tukang galon nih, saya pagi tidur udah ngangkat galon, pagi udah ngangkat galon, ya kan capek kan. Bahkan saya sampai ya sakit kayak gitu. Nah ternyata pola pikir mindset itu penting Bu. Jadi mindsetnya mesti gimana? Mindsetnya ya kita harus banyak belajar, banyak tahu. Udah jangan lagi nongkrong yang hal-hal nggak penting, tonton yang hal-hal nggak penting. Ini bukan zamannya lagi. Sekarang orang siapa aja bisa maju kok. Saya aja tukang galon bisa kok. Enggak mesti jadi anaknya siapa. Enggak perlu anaknya siapa, ya kan? Enggak perlu anaknya siapa. Kita nggak perlu mikirin orang lain. Wah enak dia nih, anaknya orang kaya emang dia. Ya takdirnya dia aja udah. Ya biarin aja dia, emang takdirnya dia. Kita dengan takdir kita berusaha, ya kan kerja keras, capek harus bangun pagi lagi, bangun lagi, nggak ada orang langsung. Tapi jadi ada yang tuh suka nggak bilang ada. kan, tapi kan orang miskin tuh suka kurang kesempatan, nggak dapat kesempatan. Memang di orang miskin tuh, di orang kayak kita tuh kesempatan itu emang lebih kurang ya Bu. Tapi kan kita bisa berusaha. Kadang usahanya ini, kemauannya ini yang dia tuh dikasih kerjaan,
dia nolak, dia nanya harga, dia ini belum dia kerjain, ngeliat kerjaan aja dia udah capek. Belum lagi, mana ada kerjaan gak ada masalah, kagak mungkin. Semua aja kerjaan ada masalah. Pokoknya ada duitnya pasti ada capeknya. Ada aja. capeknya. Kadang kan jangan kita sekelas kayak Raffi Ahmad, mungkin wah enak Raffi Ahmad kerjanya gini. Belum tentu kan. Belum ya tentu dia masalahnya capek kali. banget Bu. Dia capek, lebih capek dari kita. Justru ya kayak kita ya ya lo males ya itu salah sendiri. Bahkan ya kalau yang males ya males, yang emang males nggak ada kesempatan juga banyak kayak gitu. Kita harus Cerita belajar bahwa lagi. kita bakalan lahir dari keluarga yang kayak gimana kan tuh takdir ya. Takdir. Saya aja Bu, orang tua saya sakit Bu, ODGJ. Oh. Orang tua saya sakit ODGJ. Terus belum anak saya belum anak saya, istri saya. Keadaan saya tuh jauh lebih susah Bu. Karena apa? Tekanan belum dari orang omongan. Orang tua saya kayak gitu. Terus kondisi saya lebih parah dari orang-orang yang orang tuanya sehat, Iya. peluang motor ada, ini ada. Tapi saya bisa bangkit karena itu Tapi karena kan kamu nggak kemudian terima nasib gitu iya, aja. karena kan? kita Iya. punya sifat jangan gampang meminta Bu, jangan gampang ngemis. Kalau kita biasa ngemis ya kita biasa minta terus. Misalnya 200.000 hasil ngemis nih, dia terbiasa. Disuruh kerja 50.000 dia nggak bakal mau. Santo, saya biasanya julitin orang di sini ya. Saya nggak mau julitin kamu, tapi saya ngerasa bahwa kamu itu ngasih pembelajaran buat masyarakat Indonesia. Jangan gampang-gampang minta. Jangan bangga, walaupun pemerintah mau ngasih apapun juga, jangan dibiasain bahagia Iya. dengan minta. Gitu Jangan. ya. Kalau saya mindsetnya gini Bu, ya saya selagi bisa berusaha ya udah kita berusaha. Kalau kita biasa minta, kita bakal ngarepin terus minta. Bahkan juga kan banyak kan di luar sana yang tadi orang tuanya ada, ketika orang tuanya nggak ada, yang nggak ada yang diandalin, Iya, abis. bingung dia. Ya kalau yang ngomong orang kaya di sini kali ya orang hebat, yang di sini pasti orang gini, alah gitu kan. Lo kan turunannya siapa? Sekarang yang ngomong tuh iya. Orang susah. Tapi kalau ini kan sekarang Santo yang ngomong. Santo tuh udah ngejalanin. Santo Saya tuh pahit, Bu, udah nangis, Bu. ngejalanin segala macam. Nangis Bu. Dan dia bisa di titik di mana dia tuh udah sampai di titik yang dia sekarang pengusaha jasa suruhan apapun, sini ada duitnya gua kerja. Iya. Selama halal dong. Selama halal. Ada, tapi nggak ada yang nyuruh kan nyolong ini, nggak ada dong. Nggak ada. Kalau kita kan selagi bisa kita kerjain, nggak melanggar hukum ya kita kerjain kayak gitu. Intinya sih kalau udah nggak melanggar hukum ya pasti udah halal. Dan dia tuh hampir nggak pernah nolak. Kenapa? Selama masih bisa dikerjain, Iya, dikerjain. karena kita ngeliat peluang Bu, nyari kerja itu susah, makanya kita ada kerjaan kita manfaatin. Tapi Santo takut nggak takut tuh ntar ada yang saingannya lagi bikin Kalau saya suruh gitu, kalau bulan suruh, April suruh gitu misalnya. Kalau saya sih gini Bu, karena saya udah duluan ya, ya kalau ada yang ngikutin ya berarti saya bisa bermanfaat buat orang banyak ya kan. Cakep nggak Intinya sih? kalau saya udah nggak ada umur nih. Ya udah saya bisa bermanfaat ya kan, ide-ide saya bisa dipakai ya bisa ngidupin orang, itu jauh lebih. Kamu nggak ngerasa kemudian ntar gue habis nih Dari untuk dulu gue. sih, dulu tuh malah saya suruh Bu, saya suruh bikin. Misalnya kayak saya apalagi di Karang Taruna, ya kan banyak yang nganggur, banyak yang nggak ada kerjaan. Bahkan di Karang Taruna itu lingkungan dia lebih kenal. Dan cerita bahwa orang butuh nyuruh orang tuh pasti nggak ada habisnya kan? Nggak ada habisnya karena jasa saya pelajarin ketika ekonomi turun ambruk nih, yang paling mati belakangan tuh jasa Bu. Karena apa? Di waktu COVID, Lebih bagus tuh. Wah, itu lagi tuh. Pasti gila-gilaan segala iya macam. disuruh beli obat, ngasih baju ini. Karena di situ saya ngalamin, berarti ketika usaha yang lain ambruk, jasa ini tetap. Jadi kamu tuh nih. yang pas melejitnya banget malah pas COVID. Karena apa? Orang yang tadi yang nggak mau disuruh, bahkan sampingan tahu nggak Bu? Rumahnya dempet. Toh anterin makanan toh. Iya saya tadi nganterin kemana Kak? Itu ke gang rumah gua. Ya udah berapa? 10.000. Saya ya udah anterin toh kemana? Sampai rumah gua kena COVID. Taruh aja, panggilin. Itu aja ada. Gitu. Kayak nyemprot vaksin itu banyak yang tadinya orang nggak mau ya kita mau aja. Justru kayak beli obat tuh nemenin orang sakit. Saya juga pernah nemenin orang sakit. Jadi kayak kan kalau nemenin orang tua gimana? Anterin orang tua kemana? bisa.
misalnya ngawal orang tua kan, misalnya Mas Santo ke pasar dong, temenin orang tua gua, ya udah pernah itu Bu, Mas Santo. Kalau kayak nganterin anjing itu muter-muter juga ada? Ada nganterin anjing buat jalan-jalan, ada mitra khusus nemenin anjing. Nanti kan aplikasinya tuh pengennya kayak Shopee, Ibu tau nggak? Aplikasi Shopee kan dia buat tinggal belanja. masukin. Dia belanja. Ini buat jasa. Buat jasa nih, misalnya ngubur kucing, kan ngubur kucing. Ngubur kucing, Cin. Jadi kenapa ngubur kucing? Karena banyak orang ngelindes kucing terus dia nggak ngerti, ya kan mau diapain? Satu itu kan. Kucing. Kedua dia nggak punya lahan. Ada juga kan orang nggak punya lahan. Oh, jadi ya mesti ngubur di mana jadi? Ya kita mitra bawa ke lokasi karena kan mitra kita kan ada kebanyakan kan ada yang di kampung perkampungan. Dia bikin ada lahan, tempatnya. bikin tempatnya. Bahkan nanti ke depannya mungkin kita beli tanah buat pemakaman kucing kali. Aduh, Santo ini hari ini kita belajar banyak ya sama Santo. Umurnya masih muda. Santo umurnya berapa sih? 32 Bu. 32, mulai startnya itu pas umur berapa? Udah lama juga dong, sebelum COVID. Iya lama Bu, pokoknya pahit dah, nggak ada orang yang ya kalau pengen langsung enak mah nggak ada. Nggak ada yang langsung Nggak enak. ada enak. Santo ngajarin ke kita, tapi nggak terima aja gitu. Walaupun kita susah, bukan berarti harus terus-terusan susah kan. Yang penting sekarang tadi dipergunakanlah semua cara. Dan kayaknya sih peluang jadi pesuruh ini itu masih besar banget. Besar. Dan makin banyak nanti orang barangkali nggak punya ART, nggak punya jalan, makin banyak lagi tuh emang bakal kan disuruh. nanti tuh kedepannya yang saya lihat tuh orang nanti nggak bakal banyak gunain ART. Nah itu karena makin susah juga dapetin ART satu nggak susah juga, dua mungkin faktor misalnya kayak rumahnya kecil, mau taruh di mana. Ini juga Bu kayak Lebaran dia THR mungkin berat di situ, terus gaji terus kadang ribet gini. Nah dia kedepannya mungkin orang-orang ini lebih ke mitra ya kan, dia suruh dia butuh ya udah dia ini. Jadi nggak kontrak, nggak terikat. Jadi ketika dia butuh ya mungkin kedepannya nanti kayaknya HRT itu bersifat ya optional banget jadinya ya. Oke, jadi ini satu yang saya suka dari Santo adalah pengen jadi, semua orang pengen jadi CEO kalau bisa kata dia. Semua orang harusnya bisa sukses dan dia nggak pernah takut loh kalau kemudian ada pesaing. Karena kita sebenarnya sebagai orang Islam ya diajarin rezeki kita nggak bakal ketukar. Dan Santo udah ngerjain, bukan cuma ngomong doang, ya kan Santo? Iya, bahkan saya lihat tuh di media tuh banyak tuh yang ngikutin misalnya suruhan Jogja, suruhan Sumatera, suruhan ini dia bikin tuh berkelompok. Ada yang udah banyak niru yang lah, udah ada yang niru. Kan saya mau ya akhirnya alhamdulillah cita-cita saya selama bertahun-tahun tersampaikan. Bahkan Santo Suruh ini dulu saya tuh Santo Suruh ini naik pas 5 tahun Bu. Tapi saya tuh gini 10 tahun ini Santo Suruh gua insya Allah bakal naik. Jadi target saya panjangin 10 tahun. Nah meledaknya pas 5 tahun. Karena kenapa? Kebantuan COVID tadi. Kenapa saya pas 5 meledaknya 5 tahun itu bukan karena COVID yang pas viral itu Bu. Nah kenapa saya punya target kok lama suksesnya gitu? Karena kalau kita cepet yang ada pola pikir kita kayak wah gue udah selesai ini akhirnya capek sendiri. Ya udah namanya usaha itu pasti lama prosesnya. Jadi mindset saya 10 tahun kemudian Santo Suruh baru berhasil kayak gitu. Tapi ternyata 5 tahun udah bisa meledak ya. Santo terima kasih banyak. Sama-sama. Santo ngajarin banyak sama kita. Memang Santo memang di tempatnya di bidang usaha jasa yang suruh ini. Tapi kan sebetulnya masih banyak bidang-bidang lain yang bisa dielaborasi lebih jauh. Yang pasti jangan cuma terima nasib. Kalau nggak bisa sekolah tinggi-tinggi bukan berarti akhir segalanya juga sih, bukan berarti nggak bakal bisa dapat kerjaan. Pilihan kerjaan masih banyak. Yuk kreatif yuk. Dan mungkin pelajaran hari ini yang paling penting adalah kadang kita tuh nggak bisa maju gitu bukan karena kita nggak punya peluang, tapi kita ngegedein gengsi. Hari ini juga gengsi nggak ada gunanya, karena yang paling penting adalah kita punya. Nah gimana caranya punya? Semua dikerjain. Iya gitu, punya kemauan. Tadi kan gini, kalau mau punya duit harus mau disuruh terusnya kalau mau nyuruh harus punya duit. Nah kalau mau berarti kalau mau kerja ya kalau mau punya duit ya harus kerja. Jadi gimana caranya? Kalau masih belum punya kerjaan, yuk cari kerjaan. Kalau nggak dapet juga jadi mitranya Santo Suruh aja, gimana ya. Sampai ketemu lagi di Lula Unfilter berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lula Kamal, original Jul.